Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 01-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar. Sidang kedua, agenda pembaca jawaban gugatan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 01-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar pada hari Senin 19 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan saudara. Dan apakah salinan gugatan sudah diserahkan kepada pihak tergugat? Siap majelis hakim, salinan gugatan sudah diserahkan. Silakan dibacakan. Kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih Yang Mulia. Jakarta, 19 November 2021. Gugatan uang prestasi atau ingkar janji. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan PB Sudirman nomor 1, Kota Jakarta. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Lisa SH, MH, Desi SH, MH, Sukma SH, MH. Kami adalah warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum dengan alamat Jalan Katib Sulaiman nomor 1, Jakarta. Berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 1 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami, Dedi, agama Kristen, warga negara Indonesia, beralamat Jalan Sawahan nomor 25, Kota Jakarta. Nomor induk kependudukan 5171015126200002. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum tetap pada kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut penggugat. Melawan Kahar, tempat dan tanggal lahir Badung 09051978, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kota Jakarta. Selanjutnya disebut tergugat. Dalam perkara gugatan non-prestasi atau ingkar janji, adapun dasar dan atau alasan diajukannya gugatan non-prestasi atau ingkar janji ini adalah sebagai berikut. Dalam profita bahwa pada tanggal 15 November 2021 antara penggugat dengan tergugat mengadakan perjanjian jual beli 10 buah laptop Apple MacBook Air MD761 seharga total 150 juta, di mana penggugat berkedudukan sebagai penjual dan tergugat berkedudukan sebagai pembeli. Bahwa sistem pembayaran yang telah disepakati adalah sebagai berikut: down payment sebesar 50 juta, angsuran pertama sebesar 40 juta pada tanggal 15 November 2020, angsuran kedua sebesar 40 juta pada tanggal 15 Desember 2020, angsuran ketiga sebesar 20 juta pada tanggal 15 Januari 2021. Bahwa penggugat dengan itikat baik sesuai kesepakatan semua yang dituangkan dalam perjanjian jual beli telah menyerahkan semua objek perjanjian, yakni 10 buah laptop Apple MacBook Air MD761 dengan kondisi baik dan telah diterima oleh tergugat. Bahwa tergugat telah lalai untuk melakukan kewajibannya sesuai isi perjanjian jual beli. Bahwa pembayaran angsuran kedua dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2020. Namun sampai saat ini tergugat belum juga melakukan pembayaran kepada pihak penggugat. Bahwa penggugat telah mencoba melaksanakan pendekatan atau
Namun, usaha tersebut gagal sehingga penggugat mengirimkan surat peringatan kepada tergugat bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian material. Bahwa tergugat sudah lalai sesuai pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga unsur-unsur prestasi telah terpenuhi, yakni ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Sudah dinyatakan lalai tetapi juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dalam petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi ingkar janji berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menghukum tergugat membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian material sebesar Rp60 juta yang merupakan sisa angsuran tergugat, membebankan biaya perkara ini kepada tergugat, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau before binding series meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verses, atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Pada 19 November 2021, hormat kami Lisa SHMH, Desi SHMH, Sukma SHMH. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat paham dan mengerti atas gugatan yang dibacakan saudara penggugat? Paham dan mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat akan mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan penggugat? Iya, Yang Mulia, dan melalui kuasa hukum saya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak tergugat telah menyiapkan eksepsi Yang Mulia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Eksepsi jawaban tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata register nomor 01 garing PDP.G garing 2021 garing PM.PDG Pengadilan Negeri Jakarta di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini Henry SHMH, Wahidin SHMH, Randy SHMH. Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, berkantor di kantor hukum Henry SHMH dan rekan, beralamat di Jalan Pulau Karang nomor 32 Kota Jakarta, berdasarkan surat khusus tanggal 15 November 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami Kahar, tempat tanggal lahir Bandung 9 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Ahmad Yani nomor 25 Kota Jakarta. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum tetap pada kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut tergugat. Melawan Dedi, beragama Islam, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Sawah nomor 25 Kota Jakarta dengan NIK 517 1011 5126 2002. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum tetap pada kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya disebut penggugat. Di dalam perkara gugatan prestasi atau ingkar janji, setelah membaca secara seksama dan teliti terhadap seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara tersebut,
Berikut demi hukum mengajukan eksepsi atau jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Dalam eksepsi bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali sebagai berikut. Gugatan pelawan kabur bahwa penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan secara rinci beserta fakta-faktanya. Gugatan penggugat tidak jelas dan tidak tertentu. Dalam dalil gugatan perkara akuo, penggugat tidak menjelaskan mengenai inti dari posita. Alasan penggugat dalam dalil gugatan yang bertentangan dengan petitum, hal ini menyebabkan penggugat telah kabur dan tidak jelas. Maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. B. Dalam konvensi bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara mutatis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini. 3. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut mengada-ada tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan tergugat tegas menolak serta mengabaikan dalil-dalil gugatan-gugat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam perkara aku. 4. Bahwa penggugat dalam gugatannya poin nomor 3 telah mengabaikan adanya kesepakatan para pihak yang tidak tertulis bahwa jika ada dari 10 buah laptop Apple MacBook Air MD761 yang ternyata rusak atau terjadi cacat produksi, maka barang boleh ditukarkan atau bisa dikompensasi dengan tahapan pembayaran setiap terminnya. Sebagaimana diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1457 didefinisikan sebagai berikut. Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan. Hal ini jelas menyebabkan gugatan penggugat telah kabur dan tidak jelas, sehingga penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Izin bahwa kemudian ada 3 buah laptop Apple MacBook Air MD761 yang dibeli dari penggugat ternyata cacat produksi, cacat bawaan dari pabrik, sehingga tergugat tidak bisa menjualnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1474 KUH Perdata, dalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Kewajiban penggugat selaku penjual menurut R dalam buku perjanjian menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Dalam pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin 2 hal, yaitu penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, tiada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan pembelian. Penggugat harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian sehingga seandainya tergugat mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. 6. Bahwa dalam poin 4 dari dalil gugatan penggugat sangatlah tidak tepat jika tergugat dikatakan lalai dalam melakukan pembayaran, sedangkan permasalahan pengembalian barang yang rusak terus-menerus ditolak oleh 7. Bahwa tergugat telah menginformasikan jauh-jauh hari kepada penggugat jika dalam beberapa bulan ini tergugat akan melakukan perjalanan keluar kota,
dalam rangka pembukaan cabang-cabang toko baru, sehingga kadang-kadang saja tergugat akan pulang ke rumah, sehingga dalil gugatan penggugat poin 5 sungguh mengada-ngada, karena penggugat sudah tahu jika tergugat pasti jarang di rumah karena jauh-jauh hari sudah diinformasikannya. 8. Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah menerima somasi atau peringatan apapun dari penggugat. Dalam perkara aku, alasan penggugat tidak bisa memenuhi tergugat sangatlah mengada-ngada, karena penggugat mengetahui perjalanan tergugat keluar kota dan rumah tergugat yang berada di Jakarta, sehingga penggugat seharusnya mengirimkan somasi dan atau surat peringatannya ke alamat rumah tergugat yang berada di Jakarta. 9. Bahwa tergugat tetap beretikat baik dibuktikan dengan dibayar lunasnya DP pembelian sebesar Rp 50 juta dan pembayaran termin pertama sebesar Rp 40 juta, dan ingin segera menyelesaikan perkara pengembalian 3 buah laptop Apple Netbook AMD 761 beserta kekurangan pembayaran sesuai perjanjian sehabis pulang dari Jakarta. 10. Bahwa yang dimaksud keadilan sejati dalam perkara ini adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amatnya yang berbunyi sebagai berikut. A. Dalam eksepsi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. B. Dalam konvensi, yaitu menolak gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat tidak melakukan non-prestasi, menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi maupun perset, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putuskannya seadil-adilnya. Demikian eksepsi, jawaban, dan konvensi ini diajukan dengan harapan majelis hakim dapat mengabulkannya atas perhatiannya tergugat. Ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa tergugat. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat, apakah pembacaan replik langsung pada saat ini atau tidak? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik. Kami mohon waktu 14 hari untuk menyiapkan repliknya. Baiklah, bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan, kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baik, kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik, dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya, akan dilaksanakan. Dan bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda keberatan? Kami setuju Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 26 Desember 2021, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada lagi yang akan dibahas pada persidangan kali ini, persidangan kita tunda dengan agenda pembacaan replik.
Sidang pembacaan replik akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 dan para pihak diharapkan hadir pada hari Senin tanggal 26 April 2021. Para pihak tidak dipanggil lagi dengan surat karena ini sudah merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Dengan ini saya nyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 01-G-2021-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar. Sidang ketiga, agenda pembacaan replik. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 01-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar pada hari Senin 3 April 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap untuk memulai persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Silakan dimulai. Sudah, Yang Mulia, silakan dimulai. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah disiapkan untuk repliknya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan repliknya saudara kepada kuasa hukum tergugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih, Yang Mulia. Replik dalam perkara perdata. Perdata nomor 01-G-2017-PM Jakarta Pusat. Jakarta, kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 01-G-2017-PM Jakarta Pusat di tempat di Jakarta Pusat. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 15 November 2021 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalih-dalih penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat berdasarkan alasan-alasan evasi sebagai berikut tanpa terkecuali sebagai berikut. Gugatan penggugat Kahar offshore labor, bahwa penggugat dalam dalih-dalih ini gugatan tidak menjelaskan secara rinci beserta fakta-fakta gugatan penggugat dan tidak jelas dan tidak tertentu dalam dalil gugatan perkara. Quo, penggugat tidak menjelaskan mengenai intisari posita, alasan-alasan penggugat dalam dalil gugatan yang bertentangan dengan petitum. Hal ini menyebabkan gugatan penggugat telah kabur dan tidak jelas. Maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 November 2020 antara penggugat dan tergugat telah dilakukannya perjanjian jual beli 10 buah laptop Apple seharga 150 juta oleh penggugat kepada tergugat, di mana penggugat telah menyerahkan 10 buah laptop Apple kepada tergugat dan tergugat telah berjanji akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat telah berjanji akan membayar 150 juta, bahwa sistem pembayaran yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas tergugat hanya membayar 40 juta kepada penggugat. Angsuran pertama sebesar 40 juta pada tanggal 15 November 2020. Angsuran kedua 40 juta pada tanggal 15 Desember 2020. Angsuran ketiga sebesar 20 juta pada tanggal 15 Januari 2021. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut oleh penggugat
telah dilakukan teguran-teguran bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian material yang telah ditentukan telah diuraikan di atas. Maka penggugat kerugian bahwa tergugat sudah lalai sesuai pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Sudah dinyatakan lalai, tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan. Secara lisan melalui telepon maupun menemui langsung tergugat untuk segera membayar bahwa atas kelalaian tersebut penggugat menderita kerugian dan wajar penggugat meminta agar tergugat membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perkara ini dan juga segera membayar sisa yang belum dibayar kepada penggugat. Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk tergugat untuk maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan memutuskan. Primayat mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat, menyatakan sah di atas sesuai pasal 227 HIR, menyatakan sah perjanjian jual beli laptop tersebut, menyatakan tergugat telah ingkar janji uang prestasi, menyatakan tergugat harus mengembalikan sisa uang pembelian tanah dan uang kerugian yang dialami penggugat secara penuh sebesar 30 juta rupiah sesuai pasal 124 BW, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau oterbar disporat meskipun ada upaya hukum versi atau banding. Bahwa dalil eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan karena baik subjek perkara, objek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rinci diuraikan dalam gugatan penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh eksepsi tergugat tersebut. Dalam konvensi, penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tergugat bahwa tidak benar penggugat melakukan sebuah prestasi atas akta perjanjian antara pihak tergugat dengan pihak penggugat adalah dengan sengaja, melainkan adalah karena suatu hal yang memaksa sehingga dapat dibenarkan dengan alasan pembenar. Terima kasih. Lanjutan. Poin ketiga, bahwa jawaban tergugat terkait ekspresi tersebut tidak dapat dibenarkan karena isi dari eksepsi tersebut merupakan pokok perkara. Dalam rekonvensi menolak menolak gugatan tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang diajukan dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat. Dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam hal pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan jawaban tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik dari penggugat ini disampaikan atas perhatian dan bantuan majelis hakim. Diucapkan terima kasih. Jakarta, 15 November 2021. Kuasa hukum penggugat Desi SH, Lisa SH, Sukma SH. Terima kasih yang mulia. Demikian replik kami yang mulia. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan replik yang diajukan pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Tentu yang mulia. Kami akan membacakannya dalam persidangan hari ini yang mulia. Mohon diizinkan. Baik, silakan.
duplik nomor 01 garing PDT.G garing 2021 garing PM Jakarta Pusat perihal duplik atas replik penggugat Jakarta 15 November 2021 antara Dedi penggugat melawan Kahar tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 01 garing PDT.G garing 2021 PM Jakarta Pusat, dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Kedua, bahwa tergugat perlu waktu yang tepat untuk dapat berjumpa dan membayar sisa uang tanah. Oleh karena itu tergugat tidak mengirim pesan singkat kepada penggugat. Ketiga, bahwa tergugat akan segera membayar sisa uang tanah tersebut kepada penggugat. Keempat, bahwa tergugat menolak untuk membayar uang sebesar 30 juta rupiah kepada penggugat sebagai uang ganti rugi karena penggugat juga merasa dirugikan atas gugatan ini. Kelima, bahwa tergugat akan membayar uang keterlambatan pembayaran sebesar 10 juta rupiah ditambah dengan sisa uang yang belum dibayar tergugat. Keenam, bahwa tergugat menolak sisa jaminan karena tidak benar tergugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain berdasarkan uraian di atas. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim mengadili pengadilan yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Lanjut. 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 3. Menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban gugatan semula. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang terhormat, kuasa tergugat Wahyudin Sarjana Hukum, Hendy Sarjana Hukum, Randy Sarjana Hukum. Terima kasih yang mulia. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan kami semula yang mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Bagaimana kuasa hukum tergugat dengan waktu selama 7 hari? Setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa peninjauan? Tanggal 1 Mei 2021 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Mas. Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena tidak ada lagi yang akan dibahas pada persidangan ini, persidangan kita tunda dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dari penggugat. Sidang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021 dan para pihak diharapkan hadir pada hari Senin tanggal 17 April 2021. Para hadirin tidak dipanggil lagi dengan surat karena ini sudah merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Dengan ini saya nyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 01/PDT/G/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar. Sidang kelima, saksi-saksi dan barang bukti.
Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 01/PDT/G 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat KH pada hari Senin 10 Mei 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah kuasa tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap Yang Mulia. Pada sidang siang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan saksi. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan untuk memeriksanya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap mengajukan saksi-saksi? Siap Yang Mulia. Berapa saudara saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 2 orang saksi Yang Mulia. Kepada panitera dimohon untuk memanggil saksi menghadap ke ruang sidang. Saksi pertama atas nama Mario, yaitu saksi dari pihak penggugat, dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan duduk. Pada saksi pertama atas nama Mario, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani rohani, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Dengan tergugat, apakah ada hubungan keluarga? Tidak juga, Yang Mulia. Saudara sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Baiklah. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara? Mario, Yang Mulia. Apa tanggal lahir Jakarta 17 Mei 1990? Betul? Betul, Yang Mulia. Keluarga negara Indonesia, agama Islam, betul? Betul, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Juga swasta, Yang Mulia. Alamat di Jalan Serdang 1 Kemayoran, betul? Betul, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi bersedia
bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia ya. Kepada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Silakan. Silakan saudara saksi maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti. Pada saksi pertama dari pihak penggugat, saudara saksi apakah sudah siap ya diperiksa ya? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli laptop dengan merek Apple MacBook Air MD 761? Saya mengetahui, Yang Mulia. Apakah saudara saksi berada di tempat yang sama saat perjanjian jual beli itu dilakukan? Iya, Yang Mulia, saya menemani Dedi pergi membuat perjanjian tersebut. Baik. Apa peran saudara saksi dalam perbuatan perjanjian itu? Saya sebagai saksi perjanjian jual beli, Yang Mulia. Sebagai saksi ya. Iya, Yang Mulia. Berdasarkan perjanjian jual beli, sudah berapa lama pihak tergugat tidak membayar angsuran 10 unit laptop itu? Setahu saya kurang lebih 8 bulan, Yang Mulia. Jenis laptop apa yang tergugat beli? Setahu saya laptop Apple MacBook Air MD 761, Yang Mulia. Baik, dari saya cukup. Tuan. Baik, apakah hakim anggota 2 ada pertanyaan berikutnya untuk saksi? Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah ada kesalahan dalam penyerahan 10 unit laptop Apple MacBook Air MD 761 kepada pihak tergugat? Setahu saya tidak ada, Yang Mulia. Baik, cukup, Yang Mulia. Baik. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah benar saudara sendiri yang menyerahkan 10 unit laptop Apple MacBook Air MD 71 kepada tergugat? Ya, benar, saya melihat sendiri saudara yang menyerahkan 10 unit laptop sehari setelah perjanjian dibuat kepada pihak tergugat. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sudah mengecek jumlah laptop dan keadaan laptop secara langsung sebelum diserahkan kepada tergugat? Seingat saya sebelum menyerahkan saya mengecek semua unit laptop tersebut. Baik, Yang Mulia, sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya.
Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik. Wanita, silakan. Kepada saksi penggugat 2, Saudara Erwin, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk, saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Dengan tergugat tidak ada hubungan yang mulia, tidak ada hubungan. Baik. Pemeriksaan saksi selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota kelas. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas saudara saksi, dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, Ellen Maulana yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Jakarta 1 Agustus tahun 1990. keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, apakah betul? Betul yang mulia. Pekerjaan saudara, Karyawan swasta, alamat, Kemayoran, Jakarta Pusat. baiklah. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas rohaniwan agar mengambil tempat. Silakan saudara saksi berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada hal yang sebenarnya. Silakan. Baik, saya perlu ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengan yang Anda alami. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi sudah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli laptop 10 unit antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia. Apakah saudara saksi berada di tempat saat perjanjian jual beli dilakukan? Tidak yang mulia, karena saya berada di bagian penagihan yang mulia. Berdasarkan perjanjian jual beli, sudah berada lama pihak tergugat tidak membayar angsuran 10 unit laptop tersebut. Yang saya ketahui sesuai data sekitar 8 bulan yang mulia. Jadi laptop apa yang tergugat beli? Merek Apple MacBook Air MD 761 yang mulia. Ya, cukup. Apakah hakim satu ada pertanyaan? Ada yang kedua. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, apakah benar ada kesalahan dalam penyerahan 10 unit laptop kepada pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Apakah tergugat berusaha menghindari pihak penggugat dalam penagihan angsuran 10 unit laptop untuk pembayaran angsurannya? Benar. Bahwa saudara terduga telah menghindari pembayaran dalam penagihan angsuran ini, yang mulia.
temui di kediaman setiap kedatangan penagihan angsuran yang mulia dan sulit dihubungi melalui telepon. Baik. Apakah menurut saksi penggugat telah melayangkan teguran tertulis bagi tergugat? Benar, telah dilayangkan teguran tertulis kepada tergugat yang mulia. Oke, sudah ya, sudah dilayangkan teguran tertulis. Iya yang mulia, sudah. Cukup, Pak Ketua. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari hakim? Tidak ada hakim. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Untuk kuasa hukum tergugat ada pertanyaan kan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi sudah berusaha untuk menemui petugas di kediamannya. Benar, saya sudah pergi ke kediaman tergugat. Apakah saudara saksi tahu bahwa saudara tergugat beberapa waktu selalu pergi keluar kota? Saya tidak mengetahuinya, Pak. Sudah berapa kali saudara saksi datang ke kediaman saudara tergugat? Kira-kira 4 sampai 6 kali, sampai saya lupa berapa kali saya datang ke kediaman tergugat. Baik yang mulia, saya rasa pertanyaannya sudah cukup yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat juga siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi tersebut? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut yang mulia. Pak Mitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 April 2021 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Kepada penggugat, Saudara Dedi, silakan memasuki ruang sidang. Pemeriksaan saksi selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, terima kasih hakim kedua. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara penggugat. Mohon dijawab dengan jelas. Nama saudara? Dedi. Tempat tanggal lahir? 24 November 1987. Kewarganegaraan Indonesia apa betul? Kewarganegaraan Indonesia apa betul? Ya. Agama Kristen apakah betul? Betul. Pekerjaan saudara? Swasta. Alamat saudara? Jalan Kemayoran, Jakarta. Baiklah. Apakah saudara penggugat bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniwan agar mengambil sumpah. Silakan saudara penggugat berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak ada yang dari yang sebenarnya. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Baik, hakim anggota 2. Terima kasih hakim kedua. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang ada, yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan Anda alami. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik.
Saudara tergugat, apakah saudara tergugat sudah siap diperiksa? Sudah siap, Yang Mulia. Baik. Saudara tergugat, apakah saudara sudah melakukan perjanjian jual beli laptop dengan tergugat? Betul, Yang Mulia. Laptop, perjanjian jual beli laptop apa yang saudara tergugat dengan tergugat lakukan? Laptop merek apa? Network Air yang D761, Yang Mulia. Berapa lama perjanjian jual beli antara pihak penggugat dengan tergugat? Ingatnya udah 8 bulan. Silakan kepada hakim nomor 1. Terima kasih. Saudara penggugat, apakah benar ada kesalahan dalam penyerahan laptop itu? Ingatnya tidak ada. Semuanya sempurna menurut saya. Lalu menurut penggugat, apakah benar tergugat berusaha menghindari pihak Anda dalam penagihan angsuran 10 unit laptop itu? Ya, Yang Mulia. Seperti apa penolakannya atau penghindarannya? Dikatakan begini, saya berusaha menagih, tapi sering tidak bertemu dengan tergugat. Dan ada sekitar 4-6 kali saya lakukan itu dan pihak tergugat tidak mau ditemui. Baik. Di samping tidak bisa ditemui, apakah pihak Anda atau penggugat melayangkan teguran tertulis untuk itu? Bagaimana Yang Mulia, bisa diulang? Apakah pihak penggugat sendiri telah melayangkan teguran tertulis untuk tergugat? Iya. 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 Baik, cukup. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, untuk saudara penggugat, sudah berapa lama kenal dengan tergugat? Berdasarkan dari yang sudah perjanjian jual belinya itu kan 8 bulan. Maksud saya sudah berapa lama kenal dengan tergugat? Maksud saya apakah berteman ataupun hanya cuma say hi saja, Pak? Ada 5 tahun. hari, ada 4-6 hari. Penggugat sudah melakukan suatu perjanjian dengan tergugat. Iya. Maaf, tergugat tolong lebih jelas lagi pertanyaannya. Pertanyaan lebih cukup- agak pertanyaan keras. cukup jelas. Iya, tolong Kalau memang bilang notasinya kenal, agak dikeras sedikit tergugat. Terima kasih. maksud saya kenal dengan tergugat sudah berapa lama? Kenal, bukan melakukan suatu perjanjian. Kenal dengan tergugat sudah berapa lama? Sudah sekitar 4 tahun. Baik. Terakhir penggugat berkomunikasi dengan tergugat itu kapan? Ya, jadi kita sudah cukup lama saling bertransaksi, dan terakhir kali ini yang berkaitan dengan penjualan laptop saya ke yang bersangkutan. Dan kali ini yang tergugat tidak mau membayar.
terakhir komunikasi yang terakhir dengan tergugat adalah masalah perjanjian laptop ini ya. Nah, Saudara. perjanjian laptop itu ada 8 bulan. Nah, maksud pertanyaan saya di sini adalah di dalam selain daripada masalah jual beli laptop ini, apakah hubungan saudara penggugat dengan saudara tergugat itu ada suatu masalah emosional ataupun masalah yang sifatnya pribadi? Tidak ada ya? Kalau yang masalah pembayaran tidak ada. Baik, cukup yang mulia. Ada pertanyaan lain dari pihak tergugat kepada saksi? Cukup yang mulia. Baik, saya rasa keterangan dari saksi, dari penggugat ya, dari penggugat sudah cukup. Saudara penggugat bisa kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih. Hakim anggota 1, tolong dibacakan. Untuk melanjutkan saksi-saksi dari pihak kuasa tergugat akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 24 April 2021 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 24 April 2021 dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 01-G/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan tergugat KH dengan agenda pembacaan kesimpulan penggugat dan tergugat. Panitra mohon diulangi. Sidang 7 tergugat Sidang setuju dengan agenda pembacaan kesimpulan penggugat dan tergugat. belum tergugat masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 01-PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan tergugat KH dengan agenda pembacaan kesimpulan tergugat. Di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 01-PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan tergugat KH dengan agenda pemeriksaan saksi tergugat dan tergugat. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Dedi
melawan pihak tergugat Kahar bin Kamarudin Muzakar hari Senin 17 Mei 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dan saksi dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-bukti dan saksinya? Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat silakan. Penggugat silakan maju dan memeriksanya. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada panitera, mohon agar saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi pertama dari pihak tergugat atas nama Agus dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan duduk, saksi. Kepada saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Saudara saksi, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara saksi. Hakim anggota pribadi. Silakan kembali, saksi. Saudara saksi, apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga ya dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana dengan penggugat? Tidak juga, Yang Mulia. Tidak juga. Baik, untuk pemeriksaan saksi tergugat selanjutnya saya serahkan kepada Hakim anggota 1. Silakan Hakim anggota 1. Terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, Agus Supriyanto, tempat tanggal lahir, Jakarta 17 Mei 1990. keluarga negara Indonesia dan agama Islam, betul? Betul, Yang Mulia. Pekerjaan saudara, Wira swasta. alamatnya, Kemayoran, Jakarta Pusat. baik. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Apakah petugas ruang nyaman agar mengambil tempat? Silakan Hakim anggota 2. Silakan saudara saksi maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari hal yang sebenarnya. Terima kasih kepada saudara saksi. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat
dengar dan alami sendiri. Siap yang mulia. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui objek perkara dalam persidangan ini? Mengetahui yang mulia. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Hubungan saya dengan tergugat hanya teman yang mulia. Teman. Apakah saudara saksi tahu aktivitas tergugat setiap harinya? Tahu yang mulia. Usaha apa yang tergugat lakukan selama ini menurut saksi? Selain usaha warnet, beliau juga usaha semacam kayak jual beli barang gitu, elektronik yang mulia. Baik. Apakah dalam beberapa bulan belakangan ini tergugat berada di rumah? Tidak ada yang mulia. Menurut saudara saksi tidak ada atau sering keluar rumah? Kadang di rumah, kadang sering keluar kota yang mulia. Baik, sudah cukup. Cukup. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Hakim kedua, silakan berbicara. Baiklah, apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar kalau tergugat hampir tidak berada di rumah selama 8 bulan belakangan ini? Saya tidak tahu persis karena saya juga kan bekerja di luar ya. Namun kadang saya masih ada bertemu dengan tergugat itu dalam beberapa waktu ketika di rumah. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, para saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara saksi maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Saksi kedua dari pihak tergugat atas nama Lela dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Hakim anggota 2, silakan. Baik, terima kasih hakim kedua. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara, Nama saya Lela, tempat tanggal lahir saudara, Bogor 20 April 1990. kewarganegaraan saudara, WNI Indonesia. agama Islam apa betul, Iya betul. pekerjaan, Wira swasta. alamat. Kemayoran. Baiklah, saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah Siap, saya bersedia yang mulia. kepada petugas rohaniwan agar mengambil sumpah. Silakan. Baik, silakan saudara saksi maju ke depan untuk diambil sumpah dan ikuti kata-kata saya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada hal yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan. Baik. Baik. Yang kedua. Baik. Perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Saya mengerti yang mulia. Kepada saksi dari pihak tergugat, silakan saudara. Mohon maaf, saudara saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Saya siap diperiksa yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui objek perkara dalam persidangan ini? Ya, saya mengetahui yang mulia. Apa hubungan saudara dengan pihak tergugat? Hubungan saya sekedar tetangga dengan beliau yang mulia. Apa aktivitas tergugat yang saudara ketahui setiap hari? Yang saya tahu dia itu kesehariannya sebagai pengusaha, Pak. Yang mulia. Usahanya apa? Tolong lebih spesifik lagi. Usaha warnet. Warnet. Iya. Silakan. Ini anggota. Baik, yang kedua. Apakah dalam beberapa bulan belakangan tergugat berada di rumah? Kalau hal itu saya kurang tahu ya. Cuma yang saya tahu dia beliau ini sering keluar kota, bolak-balik keluar kota. Cukup, hakim kedua, silakan. Baik, apakah hakim anggota 1 ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, apakah kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar kalau tergugat hampir tidak berada di rumah selama 8 bulan belakangan ini? Kalau dalam rentang waktu 8 bulan itu saya kurang tahu. Kebetulan saya juga bekerja di luar. Cuma dalam rentang waktu tersebut saya pernah beberapa kali ketemu dengan beliau. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, kepada saksi, apakah saudara saksi bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Siap, saya bersedia yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara bisa meninggalkan ruang persidangan. Nah, baik, terima kasih yang mulia. Kepada tergugat atas nama Kahar, dipersilakan. Silakan dulu saksi tergugat. Kepada tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baik yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Saudara tergugat, mohon maju ke meja panelis untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan duduk kembali. Apakah saudara tergugat
Baik, saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil. Terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara, KH yang mulia. tempat tanggal lahir, Tanjunge 11 Juli 1996. warga negara Indonesia dan agama Islam, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan, Pegawai swasta yang mulia. alamat saudara, Tanjunge yang mulia. baik. Apakah saudara tergugat bersedia untuk diambil sumpah? Izin yang mulia, pertanyaannya diulang kurang jelas. Apakah saudara tergugat bersedia untuk diambil sumpah? Siap, bersedia yang mulia. Baik, pada tugas lanyala akan mengambil tempat. Silakan saudara tergugat maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Silakan kembali tempat duduk. Silakan hakim anggota. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara tahu apa jadi objek perkara dalam persidangan ini? Baik yang mulia, setahu saya objek perkaranya ialah uang prestasi perjanjian jual beli laptop karena ada beberapa yang rusak. Baik. Apakah menurut saudara itu jadi masalah? Izin yang mulia diulang pertanyaannya. Apakah menurut tergugat itu merupakan suatu masalah bagi tergugat? Kenapa penggugat jadi melakukan gugatan? Kenapa masalahnya bisa terjadi menurut tergugat? Izin yang mulia, maksudnya alasannya penggugat kenapa bisa menggugat saya apa bagaimana yang mulia? Ya, menurut tergugat seperti apa jawabannya kalau seperti itu? Mungkin begini yang mulia. Mungkin karena faktor saya pernah sekali lalai dalam perjanjian pembayaran untuk laptop tersebut yang mulia, dikarenakan saya kebetulan sering ke luar kota juga. Menurut tergugat, pernahkah menerima surat teguran tertulis selama ini? Tidak. Justru yang mulia, selama ini saya belum pernah menerima surat teguran yang secara tertulis maupun yang secara lisan begitu yang mulia. Baik, saya rasa cukup dari saya. Yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari hakim anggota? Ada satu kedua. Saudara tergugat, apakah betul saudara tergugat pernah melakukan perjanjian jual beli dengan saudara tergugat? Baik yang mulia, kalau perjanjian memang saya pernah membuat perjanjian dengan penggugat, akan tetapi perjanjian itu waktu itu hanya bersifat sementara yang mulia. Perjanjian jual beli apa yang saudara lakukan dengan penggugat? Perjanjian pembayaran laptop yang dimana isi perjanjian di sini saya bisa membayar
sampai dengan 4 kali dengan dicicil DP pertama 50 juta, terus berikutnya 40 juta, terus berikutnya 30 juta dan 30 juta. Baik, saudara penggugat, saudara tergugat maksud saya, apakah pernah menunggak pembayaran kepada saudara penggugat? Saya bukannya menunggak yang mulia, cuman waktu itu memang saya lagi tidak ada di rumah, dan sebelumnya penggugat pun tidak memberitahukan saya baik melalui telepon, WA maupun email yang mulia. Baik, saudara mengatakan saudara di luar rumah. Saudara dari mana? Kalau boleh dijelaskan. Kebetulan saya ada job desk di luar pada waktu itu yang mulia. Saudara saksi, tolong pekerjaannya lebih spesifik ya. Maksudnya keluar kota itu untuk bertugas apa? Apakah saudara tergugat maaf, apakah berdagang ataukah memang ada pekerjaan di luar kota? Tolong secara Ada aturan apa untuk keluar kota? Silakan dijawab. Baik yang mulia, sebelumnya profesi saya pengusaha kecil-kecilan dan saya punya warnet. Kebetulan waktu itu saya lagi keluar kota dalam rangka untuk membeli peralatan elektronik untuk saya perjualbelikan. Baik, saudara tergugat, apakah saudara ada niat untuk menghindar dari tagihan dari saudara penggugat? tidak. Saya tidak pernah ada niat sedikit pun untuk lari daripada tanggung jawab saya. Baik, terima kasih saudara tergugat. Silakan. Cukup. Hakim membaca. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada tergugat? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Maaf, untuk tergugat dulu ya. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah ada pemberitahuan surat atau somasi yang saudara tergugat terima dari penggugat, atau ada informasi dari orang rumah yang mendapatkan surat somasi ya, yang memberitahu ke saudara dari pihak penggugat? Baik Pak, terus terang saya belum pernah mendapat surat somasi dari pihak penggugat. Akan tetapi saya belum menanyakan hal tersebut ke keluarga saya yang tidak pernah bepergian dari rumah. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Terima Baik. kasih. Silakan. Saudara tergugat, dari pertanyaan saudara bahwa dalam 8 bulan terakhir ini saudara tidak berada di rumah, apakah itu betul? Sebenarnya bukan seperti itu Ibu. Saya memang sering keluar kota, akan tetapi saya tidak pernah selama itu baru pulang. Saya kadang-kadang pulang dalam 2 minggu sekali, tapi memang saya tidak pernah lama di rumah. Paling 2-3 jaman saya kembali lagi. Saudara tergugat, apakah Anda yakin bahwa penggugat tidak pernah mengirimkan invoice pembelian atas laptop Mac Apple Air? Terus terang saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai invoice tersebut kepada saya, Ibu. Terima kasih tergugat. Terima kasih kepada Sudah cukup penggugat. Baik, kepada saudara tergugat sudah cukup. Apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila saudara tergugat dibutuhkan di pengadilan nanti? Baik yang mulia, saya siap.
Baik, terima kasih saudara tergugat atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia, terima kasih. Balik ke tempat. Kembali ke tempat semula. Oh, balik ke tempat. Maaf. Untuk kembali ke tempat tergugat. Yang ambil ini sambil ambil. Silakan kembali ke meja tergugat. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi-saksi telah selesai, agenda selanjutnya pembacaan kesimpulan dari para pihak. Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa agenda majelis hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Hakim anggota sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tolong. Tanggal 8 Mei 2021 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2021 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 01-PDT-D-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan tergugat Kahar dengan agenda pembacaan kesimpulan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama nomor register perkara nomor 01-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar Kamarudin bin Muzakar hari Jumat 8 Mei 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah pihak tergugat siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelum melanjutkan persidangan ini, majelis hakim ingin mempertanyakan kepada para pihak apakah upaya perdamaian sudah dilakukan dan apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Untuk upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun itu tidak berhasil. Maka dari itu untuk tetap dilanjutkan dan kami tetap memohon agar sidang mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Yang mulia, kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Kesimpulan penggugat. Perkara nomor saya ulang lagi. Kesimpulan penggugat. Perkara nomor 01-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta antara Dedi penggugat melawan Kahar tergugat. Kepada yang terhormat majelis hakim, perkara nomor 01-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal tentang kesimpulan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Desi SH, Lisa SA, Sukma SH. Yang berkantor di Jalan Sulaiman. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal dalam kurung terlampir
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakilkan Dedi selaku penggugat. Perkenalkan, kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara nomor 01-G/G/2021 Pengadilan Negeri Jakarta sebagai berikut. 1. Fakta-fakta dalam persidangan bahwa penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa penggugat mengusahakan kepada kuasa hukumnya atas nama advokat Desi SH, Lisa SH, Sukma SH untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta, dan setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediasi dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal. 2. Dalam gugatan bahwa pada tanggal 15 November 2020 antara penggugat dengan tergugat mengadakan perjanjian jual beli 10 buah laptop Apple MacBook RMD 761 seharga 150 juta, di mana penggugat sebagai penjual dan tergugat sebagai pembeli. B. Bahwa sistem pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak dilakukan dengan cara mencicil dengan perincian sebagai berikut, dengan membayar DP sebesar 50 juta. Angsuran 1 sebesar 40 juta, angsuran 2 sebesar 40 juta, angsuran 3 sebesar 20 juta. Bahwa penggugat dengan itikat baik sesuai dengan kesepakatan, maka penggugat menyerahkan objek perjanjian berupa 10 buah laptop Apple MacBook Air MD 761 dalam kondisi baik dan telah diterima oleh tergugat. Bahwa tergugat lalai untuk melakukan kewajibannya dengan isi perjanjian jual beli di mana pembayaran angsuran 2 yang sudah jatuh tempo namun belum juga dibayarkan hingga saat ini. Sehingga akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh tergugat ini menyebabkan timbullah kerugian kepada penggugat, yang mana uang dari hasil penjualan laptop tersebut seharusnya bisa digunakan oleh penggugat untuk memutar usahanya. Bahwa perbuatan dari tergugat secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan wan prestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah menyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan. Bukti-bukti surat dan saksi terdapat satu set perjanjian, somasi, kwitansi, 10 buah laptop. Bukti-bukti saksi bahwa kuasa hukum penggugat menyerahkan bukti-bukti surat kepada hakim 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi. Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli laptop Apple MacBook Air MD 761. Bahwa saksi berada di tempat tersebut ketika dilakukannya penandatanganan perjanjian jual beli tersebut. Bahwa saksi menemani penggugat pada saat bertemu dengan tergugat untuk membuat perjanjian jual beli laptop Apple MacBook Air MD 761. Bahwa saksi sendirilah yang melakukan penyerahan dan pengecekan kondisi laptop Apple MacBook Air MD 761 sebelum diserahkan kepada tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi melihat bahwa penggugat telah melakukan somasi kepada tergugat. Permohonan. Berdasarkan apa yang penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan aman sebagai berikut. Primair. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji wan prestasi yang merugikan penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk kerugian yang diderita oleh penggugat akibat dari wan prestasi tersebut. 4. Menyatakan sah dan berharga sisa jaminan dalam perkara ini. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 25 juta untuk setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar tunai. 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidiary.
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 19 Desember 2021. Hormat kami, kuasa penggugat Lisa Esa, Desi MH, Sukma M. Esa. Terima kasih. Baik. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kesimpulan tergugat perkara nomor 01 garing PDT garing G garing 2021 garing PN titik JKT antara Dedi penggugat melawan KH tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 01 garing PDT garing G garing 2021 garing PN titik JKT Jakarta Pusat perihal kesimpulan yang bertanda tangan di bawah ini nama para advokat pada kantor pengacara Henry SHMH and Partner yang beralamat di Pulau Karang nomor 32 Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kahar, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara nomor 01 garing PDT garing G garing 2021 PN Jakarta sebagai berikut. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankan kami menegaskan bahwa sebagai berikut: bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tertanggal 19 November dan menolak gugatan tertanggal 2 November kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenaran oleh tergugat bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan dan diakui oleh penggugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh penggugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Perkenalkanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kasus posisi penggugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan prestasi terhadap tergugat dengan alasan tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian yang telah dibuatkan telah dibuat. Kedua, kasus posisi tergugat. Bahwa dalil-dalil gugatan dengan prestasi yang diajukan penggugat lebih cenderung berfokus pada kualifikasi perbuatan saja, namun tidak melihat pada dasar-dasar hukum yang dilanggar. Bahwa pada proses gugatan tersebut, diajukan gugatan tersebut, tergugat sama sekali tidak menerima surat peringatan dan atau surat penangguhan sebagaimana yang telah dijelaskan pada duplik serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat. Bahwa dalil-dalil yang telah dipakai sebagai landasan gugatan penggugat untuk membayar kerugian keterlambatan tidak dicantumkan persentase yang dihitung dari hari maupun jumlah keterlambatan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh penggugat sendiri. 3. Pembuktian dalam persidangan. 1. Bukti-bukti surat. 2. Kwitansi pemanggilan sidang. 2. Bukti saksi-saksi. 3. Bahwa kuasa hukum penggugat menyerahkan bukti-bukti surat kepada hakim 2 rangkap, 1 asli, 1 fotokopi. 4. Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli laptop Apple MacBook Air AMD 761. 5. Bahwa saksi bersedia di tempat tersebut ketika dilakukannya penandatanganan perjanjian jual beli tersebut. 6. Bahwa saksi menemani penggugat pada saat bertemu dengan tergugat untuk membuat perjanjian jual beli laptop Apple MacBook Air AMD 761. 7. Bahwa saksi sendirilah yang melakukan penyerahan dan pengecekan kondisi laptop sebelum diserahkan kepada tergugat. 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi melihat bahwa penggugat telah melakukan somasi kepada tergugat. Kesimpulan, berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat
majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Memberikan jangka waktu tambahan untuk tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak tergugat mampu untuk melunasi segala hutangnya kepada penggugat. 3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya kerugian yang dikeluarkan selama perkara berlangsung. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan yang seadil-adilnya. Demikianlah kesimpulan ini yang dapat kami sampaikan. Hormat kami, kuasa tergugat Henry SHMH, Wahyudin SHMH, dan Randy SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 17 Mei 2021. Apa ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 8 Mei 2021 dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 01-PDT-PN-2021-PN-Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan tergugat Kahar dengan agenda pembacaan putusan. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 01-PDT-PG-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara pihak penggugat Dedi melawan pihak tergugat Kahar bin Kamaludin Muzakkar hari Senin 8 Mei 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau mewakili sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Dan untuk tergugat sudah siap Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja Yang Mulia. Cukup amarnya saja Yang Mulia. Ya, baik. Amar putusan tentang umum. Menimbang bahwa permohonan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, menimbang bahwa penggugat bersikeras bahwa tergugat tidak akan membayar lunas kepada penggugat yang belum terbayar. Menimbang bahwa tergugat telah mencoba mengajak negosiasi kepada penggugat bahwa akan melunasi hutang-hutangnya setelah keuangannya kembali normal, bahwa telah terjadi miscommunication antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa tuntutan penggugat cukup berdasar beserta pembuktiannya. Oleh karena itu, dalam perkara ini kesalahan terletak pada pihak tergugat. Maka tergugat pula lah yang harus memikul semua biaya perkara ini. Mengadili
menerima gugatan penggugat tersebut, menetapkan bahwa tergugat membayar semua biaya dalam perkara persidangan ini, menetapkan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi, menetapkan bahwa tergugat harus membayar lunas seluruh hutang-hutangnya 30 hari putusan ini dibacakan. Demikian putusan ini dibacakan pada hari Senin 8 Mei 2021 yang bertepatan pada pukul 10 WIB oleh Hakim Ketua Nana SHMA bersama Hakim Anggota 1 Imade SHMH dan Hakim Anggota 2 Irwanto SHMH yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapan nomor perkara 001-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu pula putusan tersebut diumumkan dengan dihadiri oleh panitia pengganti serta kedua belah pihak. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon